Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya. Di banyak tempat sekarang karena pandemi, memang teman-teman banyak mengupayakan dengan berbagai macam untuk bisa berinteraksi. Kadang-kadang memang pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh beberapa komunitas ataupun pelajar dan lain sebagainya, itu kadang lalu diadakan semacam seminar yang dilaksanakan secara online atau pembelajaran secara online. Nah, di banyak tempat teman-teman juga banyak mengeluhkan kalau memang pesertanya cuma sedikit ya, cuma sedikit 20 atau 35 sampai 5, batasan 50 orang begitu, tidak ada permasalahan. Tapi begitu pesertanya lebih dari 100, 500 bahkan 1000 begitu, panitia yang paling banyak sibuk dengan kondisi tersebut karena direpotkan dengan pembuatan sertifikat. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ke teman-teman semua, sebenarnya ada cara yang memang sangat praktis dan panitia ataupun yang penyelenggaranya tidak harus repot ya melakukan persiapan untuk pembuatan piagam ataupun sertifikat tersebut. Itu bisa dilaksanakan secara online ataupun bisa dibuatkan semacam sistem yang bagaimana nantinya pada saat setelah pelaksanaan kegiatan, sertifikat itu sudah bisa dengan cara otomatis disebarkan setelah kegiatan sudah dilaksanakan. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan cara, tip dan trik yang praktis, cepat, nggak perlu lama untuk membuatnya, dengan mempergunakan ataupun membuat semacam link antara bagaimana Google Drive ini bisa bekerja dengan Google Form, Google Slide dan Google Spreadsheet, yang nanti ada beberapa kaitan dengan ada pengkayaan ataupun bantuan dari add-on yang berupa sistem yang dibantu untuk mensinkronkan antar satu dengan yang lainnya, yang namanya AutoCAD. Baik, kita langsung masuk ke bagaimana cara dari awal kita melakukan kegiatan ataupun membuat hal ini bisa terlaksana dengan baik, ataupun apa yang kita lakukan dalam kaitan otomatisasi dari piagam itu bisa kita lakukan dengan simple. Yang pertama, kita hanya bisa ataupun hanya perlu menyiapkan semacam atau draft ya dari sebuah akun kita. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan memang harus dipastikan pada saat kita membuat semacam otomatisasi seperti ini, email yang digunakan adalah entry ataupun masuk ke email utama dari laptop ataupun desktop yang kalian bekerja untuk membuatkan sistem tersebut. Oke, kita masuk ke drive. Di sini kita punya drive, saya punya drive dan saya buat baru foldernya, yaitu misalnya seminar online. Nah, oke, kita buat ya. Dari seminar online ini kita akan sudah bisa mencek ini foldernya sudah terbentuk. Nah, di sini kosong masih. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat form. Jadi format dari piagam tersebut atau sertifikat tersebut dengan mengklik baru memilih Google Slide ya, pilih saja yang presentasinya kosongnya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan form awal ataupun bentuk dari sertifikat yang sudah saya siapkan, sertifikat kosong ya, belum terisi, yang kita akan tambahkan. Lihat sebelah kiri, klik, lalu klik kanan, ubah background, pilih gambar, baru masuk ke cari. Nah, di sini saya sudah menyiapkan format sertifikat yang tadi
sudah saya siapkan duluan ya. Tinggal kita menunggu beberapa saat baru selesai dan akan masuk di bagian kiri ini, dan terlihat di sini. Ini hanya contoh saja, kebetulan yang kemarin ada dilaksanakan oleh IAP Sumatera Utara. Saya hilangi namanya, juga saya hilangi sebagai ya. Ada yang sebagai panitia, ada yang sebagai peserta, ada yang sebagai narasumber, yang itu biasanya PPKB-nya, nilai kumnya berbeda-beda. Tergantung kebutuhan kita. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah di sini ada formatnya. Kalau di spreadsheet biasanya format itu jadi ada tata letaknya. Tata letak itu bisa memilih ya, kita hanya ngawur aja milih yang pertama saja, keluar di sini nanti kita sesuaikan. Nah, apa yang sudah terformat di sini, klik tambah judul, kita klik dan kita sesuaikan dengan lebar dari format untuk ditampilkan nanti menjadi nama dari penerima sertifikat, misalnya segini ya. Oke, segini dengan hurufnya bisa dikecilin ya, bisa dikecilin, disesuaikan dengan besaran dari yang ada di sini ya. Nanti proporsinya juga bisa menyesuaikan juga untuk masuk di forum yang ada. Ini mungkin, nah seperti ini ya, agak ke atas sedikit mungkin. Oke ya. Di tambahan judul ini yang pertama, yang lainnya nggak usah diperhatikan kenapa ada gambar-gambar yang lainnya. Kita fokus yang pertama. Di sini harus nantinya, karena kita mau ngelink antara Google Slide ini yang kita buat dengan forum dan draft yang kita punya nanti, forum pendaftaran ataupun forum permohonan sertifikat, itu harus ngelink semuanya nanti. Ini ada yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memberi tanda lebih kurang seperti ini dan seperti ini. Jadi ada tanda yang kurang atau lebih. Nah, kita masuk di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya apa yang akan kita masukkan nanti? Yang pasti adalah nama. Kita tulis di sini. Nama. Nah, yang kedua, selain nama, itu atas partisipasi sebagai. Nah, sebelum kita masuk dalam format sebagai, di bawahnya ini ada, sudah tersedia sebenarnya dari forum yang ada, tinggal kita sesuaikan nanti akan berada di mana tulisannya, kira-kira segini misalnya. Dan di sini juga ada kalau tadi hanya partisipasinya sebagai apa, tapi di depan kita mau instansinya. Jadi cara yang pertama harus diingat, tanda lebih kecil 2 kali dan tanda lebih besar 2 kali. Di tengahnya, jadi kalau kita besarkan begitu ya, di tengahnya itu akan ada semacam penanda ataupun link yang akan dilampirkan ataupun disamakan dengan yang di spreadsheet dan forum Google Form dan Google Drive, yaitu kita tulis instansi. Lalu yang kedua, kita besarin dulu ya, biar ini nanti bisa dikecilin kembali. Nah, instansi. Dan yang kedua di kanannya itu bisa kita garis miring begitu ya, sebagai. Jadi sebagainya kita tulis tadi, sebelumnya harus mengetikkan juga lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali. Di tengahnya kita tulis sebagai ya. Oke, kita sesuaikan besarannya dengan mengecilkan yang menu di atas ini ya, sebagai. Oke. Kita sudah punya 3 karakter, nama, instansi, dan sebagai. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang mungkin ada, yang mungkin juga harus ada dalam sebuah piagam ataupun sertifikat, yaitu nomor dari piagam. Nomor dari piagam ini nantinya akan kita buat berurutan sesuai dengan nama pendaftar ataupun nama yang mengisi daftar hadir.
Yaitu yang pertama kita membuat, karena di sini mungkin agak di atas ya, kita insertkan kotak teks. Ya biasanya ya sekitar seginilah. Kotak teks ini di dalamnya kita akan isi juga dengan karakter yang sama seperti yang sebelumnya. Tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan yang di tengahnya akan kita tulis dengan no urut. Itu aja ya, no urut. Tapi nanti modelnya akan rata di sebelah kanan. Oke, ini agak kecil no urutnya. Ya, di situ aja, atau di bold, agak kecil di bold. Oke. Yang ini nama tadi agak di bold misalnya, boleh, tidak ada masalah. Jadi tergantung kita jenis-jenis hurufnya juga bisa kita ubah-ubah sendiri ya. Tapi ini yang prinsip-prinsip dulu. Nah, sekarang sudah selesai satu bagian dari slide atau sinkronisasi nanti dari slide ini ke Google yang lain, yaitu baru sekarang slide-nya sudah selesai dan ini kita namai. Namanya di sini. Nah, apa namanya? Tadi yang kita sampaikan di awal itu sertifikat, ya sama aja ya, sertifikat seminar. Nah, sudah kita buat, sudah kita punya sertifikat seminar ya. Filenya ini harus ada dan kita cek apakah sudah ada dalam Google Drive. Kita klik Google Drive-nya di seminar sertifikat seminar ini, seminar online ini sudah ada file yang namanya sertifikat seminar. Ini yang tadi, yang ini itu sudah ada di Google Drive yang di folder seminar online. Yang selanjutnya setelah kita membuat Google slide ini, tugas kita adalah membuat form, yaitu Google formulir. Oke, kita pilih yang formulir kosongan aja, tidak masalah. Kita tunggu sebentar. Nah, formulir tanpa judulnya harus kita namai tadi sertifikat seminar. Sama ya, sertifikat seminar. Nah, apa deskripsinya? Anda atau apalah, tergantung kebutuhannya ya. Anda dapat meng-download sertifikat setelah mengisi isian di bawah ini dengan lengkap. Nah, ini yang harus kita lakukan pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan karakter yang akan diisikan ya. Apa saja karakter-karakter yang harus diisikan? Ada nama, ada instansi, ada sebagai, ada nomor urut. Nah, ini yang harus kita ada ataupun kita masukkan di jenis-jenis pertanyaan di Google formulir. Pertanyaan pertama adalah nama. Harus sama ya, tadi namanya ini huruf besar, yang di sini juga huruf besar, harus sama juga dengan nanti yang terkait dengan selanjutnya Google Spreadsheet-nya. Oke, ini memerlukan pertanyaan singkat dan ini harus dan wajib diisi. Yang kedua, tinggal diduplikasi di sini. Setelah nama adalah yang kedua apa? Instansi. Oke, kita tulis instansi. Nah, oke, dan ini juga wajib diisi. Yang ketiga apa? Sebagai. Nah, ini kan juga sama tadi kita sudah dari yang yang pertama. Coba saya pikirkan dulu untuk kita bisa memastikan. Oke. Bentar. Ya, ini. Jadi di sini setelah instansi ada sebagai. Di sini kita tulis sebagai, itu ada 3 pilihan tadi ya.
Jadi pilihan ganda. Jadi milihnya itu bukan pertanyaan singkat tapi pilihan ganda ya. Pilihan pertama adalah sebagai narasumber. Oke. Narasumbernya juga wajib diisi. Yang kedua sebagai panitia. Yang ketiga terakhir sebagai peserta. Oke, kita sudah punya Google formulir yang nanti akan kita butuhkan untuk mengumpulkan peserta-peserta yang akan menerima ataupun membutuhkan sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya ini formulir harus diedit dengan melihat di sini yaitu setelannya seperti apa ya. Ini masuk di umum, bisa dengan memberikan tanda terima untuk responnya, bisa tidak. Yang kedua, perlu masuk di sini batasi untuk 1 tanggapan. Ini biar peserta itu kalau emailnya dimasukkan 1 kali itu tidak akan bisa mendaftarkan lagi ataupun memintakan sertifikat yang berlainan. Jadi ini dibatasi untuk 1 orang 1 ya. Tapi karena kita nyoba, itu akan kita buat centangnya tidak tercentang dulu ya. Baru yang kedua, lihat di presentasi. Nah, ini yang penting. Jangan pernah mencentang yang ini karena nanti akan berulang pada saat pendaftaran. Nah, di sini konfirmnya, terima kasih Anda telah mengikuti seminar ini. Sertifikat akan dikirimkan begitu acara selesai. Terima kasih. Nah, ini isian yang terakhir ya dari dokumen yang Google dokumen yang kita buat atau formulir yang kita buat dan kita simpan. Nah, pekerjaan terakhir dari menyiapkan formulir itu dengan mengklik kata kirim di atas menu kirim. Nah, ini untuk melihat nanti linknya sejauh apa yang bisa kita akses. Kita perpendek saja dan kita salin. Nah, ini untuk ngecek nanti apakah nanti sudah masuk atau belum. Kita masukkan aja di sini. Kita buka saja ini karena ini untuk nanti sebenarnya. Ya, ini sudah selesai, berarti ada nama email, ada nama instansi dan narasumber. Jadi nanti kalau orang ngirim, kita ngirim di sini kirim sudah masuk ke alamat email yang utama kita. Selanjutnya kembali ke Google Drive. Nah, di sini teman-teman ada hal yang penting pada saat kita melihat beberapa kaitan dengan yang sudah kita buat. Formulir juga sudah kita buat tapi judulnya belum ada. Kita masukkan saja formulir tanpa judul ini. Oke. Untuk kita klik di atasnya, ini akan masuk ke judul yang di atas, sertifikat seminar. Nah, dia sudah terupdate dengan sendirinya dan kita cek di sini. Nah, sertifikat seminar. Oke, sudah sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke sertifikat isian yang formulir tadi dengan mengklik respon. Nah, teman-teman semua, ini yang terpenting ya. Ini harus benar-benar kita pahami. Dengan mengklik respon, kita akan masuk ke spreadsheet. Klik saja spreadsheet dan kita buat baru. Oke, kita tunggu sebentar dan kita sudah masuk ke spreadsheet yang ada. Di sini ada labelnya, ada timestamp, ini waktunya, nanti ini email addressnya yang kita masuk kalau orang ada yang masuk nantinya, terus nama, instansi, sebagai. Ada satu lagi yang kurang, itu nomor urut. Nah, nomor urut itu sudah kita siapkan beberapa menu ataupun kita buka dulu, sudah kita tuliskan formula itu, nanti kita bagikan sama-sama yang terkait dengan bagaimana si menu ini bisa masuk ke
range yang di tadi khusus untuk nomor urut. Jadi teman-teman ini membantu kita untuk masuk ke format yang tadi yang kita sampaikan, bahwa nanti akan urut penomorannya, kita bisa setting bentuknya, tidak hanya nomor tapi misalnya ada nama organisasinya, ada bulan, ada ada tahunnya di terakhir ya. Cukup dengan mengcopy ini, saya copy dulu ya. Lalu masuk ke yang tadi, kita kopikan, pastekan di sini. Tempel saja. Nah, nanti akan keluar nomor urut ya. Nah, ada hal yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau di depan ini terlihat bahwa ada beberapa yang harus kita modif yang mengkaitkan dengan urut nanti, nomor urut. Kalau ini nomor urutnya hanya misalnya di sini ada isiannya misalnya. Nanti di sini di nomor urut itu akan terlihat secara jelas misalnya. Nah, ini nomor 1, kalau di atasnya ini yang pertama, yang 02 misalnya. Atau ada lagi yang masuk nanti ada 03. Kan nomornya juga tidak hanya ini gitu. Mungkin bentuknya akan ada seperti ini ya. 001 strip IAP misalnya, Sumut, terus bulannya bulan 4 tahun 2021 misalnya, formatnya seperti ini. Nah, ini yang kita nanti akan bawa ke model yang ada di sini. Nah, ini yang mengkaitkan dengan apa yang ada di sini. Kita copy aja biar nggak repot-repot nanti. Dan yang ini kita delete. Nah, yang ini juga kita delete. Nah, oke. Kita kembali klik ke nomor urut. Coba perhatikan di belakang -1 kita tambah dengan tanda dan kita tambah dengan tanda petik di atas 2. Kita masuk di tengahnya, baru kita pastekan. Nah, nanti akan keluar pada saat di piagam teman-teman semua sudah tertata secara baik dengan ada format yang tadi 001/IAP garis tengah Sumut /4/2021 misalnya. Sudah ada seperti itu. Oke, sekarang kita kita akan mencoba apakah ini bisa terlink dengan baik atau tidak. Dengan cara menginstall ADD on ini. Karena saya kebetulan pakai AutoCAD. Nah, AutoCAD-nya kebetulan sudah saya install. Nah, kalau tidak, tinggal ADD on ini seperti ini misalnya, tinggal pilih nanti ada pilihan AutoCAD. Nah, seperti ini. Atau kalau nggak ada ya diketik AutoCAD, sudah keluar seperti ini dan diinstal. Jadi ada pilihan untuk diinstal gitu nanti. Jadi ADD on ini ke sana sudah saya install, tinggal launch. Kita tunggu sebentar. Kita masuk ke AutoCAD-nya sendiri. Ini yang menjadi penting karena akan menggabungkan antara file yang tadi Google Sheet, Google Spreadsheet, dan formulir Google Formulir yang sudah kita buat. Nah, yang pertama adalah New Job. Klik New Job. Ini yang penting, proses yang penting yang harus kita ingat. New Job-nya apa? Nama, sertifikat seminar misalnya. Oke, next. Nah, di sini karena template-nya tadi sudah kita buatkan, tinggal memilih nanti di mana template itu berada. Tinggal klik aja. Template-nya di mana nih? Oh, ternyata template-nya ada di sini. Yang dipilih adalah Google Slide ya, berupa Google Slide seperti ini. Jangan keliru yang spreadsheet yang 2 ini ya. Baru select. Harus masuk di sini nantinya. Nah, ini sudah sertifikat seminar sudah masuk. Next. Nah, disinilah yang menjadi titik tolaknya.
Jika ini tidak benar, akan tidak masuk ke format yang tadi sudah kita buat. Nama harus sesuai dengan nama, karena di sini ada pilihannya. Ya, sudah masuk nama instansi, masuk instansi, sebagai masuk sebagai, nomor urut masuk nomor urut ya. Oke, baru next. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Filenya itu penamaan dari nama, jadi email address yang ada ataupun nama dari masing-masing, karena kita mau ini filenya namanya sertifikatnya siapa. Nah, lalu kita akan buat semacam link dengan membuat seperti ini tadi, lebih besar dan lebih kecil dan lebih besar, masuk di tengahnya, tulis seperti yang di sini di spreadsheet, nama. Oke, di sini akan kita minta sebagai PDF. Nah, ini juga penting, output S yang kalau kita milih single output mode itu akan dikirim semua sertifikat dalam satu penerima. Tapi kalau kita memilih dengan multiple output mode, jadi ini akan dipilih satu persatu, jadi akan dikirim kepada masing-masing penerima email sesuai dengan nama. Oke, sudah, langsung next. Seminar online ini yang foldernya di seminar online sudah benar. Ini opsional, tinggal next aja. Ini juga opsional, tinggal next aja. Ini mau dikirim atau enggak? Nah, ini yang menjadi masalah. Jangan pernah dikirim no, tapi di yes. Di bawahnya dikirimnya melalui PDF, oke. Mau di di reshare ke collaboration ataupun kolaborator atau kepada orang yang dipercaya, misalnya saya akan mempercayakan orang lain untuk ngurusin sertifikat ini misalnya. Nah, itu bisa ngelihat juga, bisa mengedit juga dan sebagainya. Itu bisa diatur di situ. Lalu hal yang lebih penting lagi adalah ini, kepada siapa? Cara yang paling harus diingat adalah lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali, baru ditulis tulisan yang sama dengan spreadsheet, yaitu di sini tulisannya email address ya. Jadi nggak boleh nggak boleh beda. Ini aja di copy, salin, ditaruh di tengahnya, baru dipaste. Email address, tidak boleh tulisan lain karena tidak akan pernah terkirim. Subjeknya apa? Sertifikat seminar. Oke. Nah, yang di sini mengarah kepada isi dari apa yang kita kirim. Dear peserta, misalnya, terlampir sertifikat online seminar kita kirimkan. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu partisipasi di kegiatan selanjutnya. Oke, di bawah terima kasih. Nah, cukup seperti itu, lalu kita kirim next. Nah, ini yang penting, ADD remote job trigger. Ini dimaksudkan begini, pada saat kegiatan itu berlangsung, ada yang di-set memang tidak langsung terkirim begitu mengisi isian untuk sertifikat tersebut, permohonan sertifikat tersebut. Jadi masih di-delay. Kalau kita men-triggernya untuk langsung terkirim ke email, itu bisa pilihan yes. Jadi kalau pilihan no, kita masih bisa mendelay untuk pelaksanaan seminar itu selesai dulu, baru nanti dikirimkan secara serentak. Oke, kita kirim yes ya. Oke, yes. Jadi di-trigger nanti. Jadi tidak harus dengan cara
begitu kita mengisi daftar hadirnya lalu terkirim. Nah, bisa jadi mereka nggak ngikut seminarnya tapi hanya perlu sertifikatnya misalnya. Oke, kita save karena semuanya sudah selesai. Teman-teman semua, ini yang bisa kita sampaikan, hal-hal yang sangat penting dari seluruh proses bagaimana kita men-link antara Google Sheet, Google Spreadsheet, Google Form kepada Google Drive yang kita punya masing-masing untuk memodifikasi pengiriman sebuah kegiatan ataupun piagam sebuah kegiatan dengan tidak perlu terlalu sibuk untuk menyiapkan semuanya, dan semuanya sudah berlangsung dan kita bisa dibantu secara otomatis. Teman-teman semua, bisa kita cobakan sekarang bagaimana sebuah sistem ini bekerja. Tadi kami sudah menyiapkan yang sudah keluar, tinggal kita isikan, misalnya ini email saya, nama saya misalnya. Tuliskan di sini instansinya Forplano. Oke, sebagai apa? Panitia atau narasumber boleh. Ya, terserah. Mau jadi peserta boleh. Kirim. Nah, dari proses tersebut kita akan melihat proses yang tadi berada di spreadsheet. Nah, ini sudah dibuat nih. Ini artinya sudah dibuat nih. Dengan beberapa kaitan yang sudah kita lakukan, ini sudah dibuat. Nanti di sini akan men-trigger. Nah, ini sudah men-trigger nih. Men-trigger apa yang sudah dibuat. Ini tadi kebetulan di deal ininya mestinya ini di atas, tidak ada masalah sebenarnya. Ini bisa diangkat ke atas pun juga tidak ada masalah. Jadi di sini sebenarnya. Oke. Oh, ini kok 8. Kita lihat di isiannya, Google Drive-nya. Nah, ini respon sudah ada, PDF-nya sudah keluar. Jadi kalau kita cek email kita, ya, kita cek email kita tambah dulu. Bentar, ini kita taruh ini dengan plus, masuk ke email, itu akan keluar kiriman sertifikat. Nah, ini kiriman sertifikat barusan sudah masuk, sertifikat seminar, dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi dari beberapa yang sudah kita lakukan, yang pertama ada nama, yang kedua sebagai instansi apa, sebagai apa, lalu ada nomor di atas ini. Jadi keseluruhan dari apa yang kita lakukan membuat kita tidak bingung. Sudah dengan waktu yang cepat kita sudah bisa menyelesaikan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat. Saya kira begitu teman-teman ya, cara yang mudah bagaimana kita mengirim sertifikat dengan cara secara otomatis. Mau 100, 200, 300, mau 500, mau 1000 pun nggak ada masalah. Cuman dengan modal seperti ini kita buat sistem yang tersistem tadi dengan Google formulir. Jadikan beberapa kaitan dengan apa yang kita lakukan, memerge Google formulir dengan Google Slide di Google Spreadsheet, dan kita sudah bisa masuk dengan sendirinya di formulir tersebut, dan sudah langsung terkirim sertifikatnya berupa PDF ya. Ini berupa PDF yang kita sudah dapatkan di kotak dari email yang bersangkutan yang masuk ataupun mendaftar ataupun mengisi daftar hadir yang ada. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak membantu teman-teman yang sekarang lagi sibuk-sibuknya dan masih work from home. Bisa kita lebih produktif dan tetap produktif, tetap jaga kesehatan, dan salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.